Ia adalah Tejo dan Surono. Selain berteman erat, rumah keduanya bersebelahan, jadi kemanapun Tejo mencari ikan, pasti Surono akan mengikutinya. Sur, mending kita mancing ke sungai sajalah, jangan ke telaga itu. Serem, Sur. Saran Tejo saat temannya mengajak untuk memancing di telaga larangan. Udah, nggak usah takut. Kita kan cuma mancing aja. Kata Kasmin, di sana banyak ikannya. Kemarin saja dia dapat hampir 10 kilo. Ujar Surono yang bersikukuh dengan keinginannya. Lagian di sungai ikannya juga sudah habis kena strum. Iya kan? Lanjut Surono lagi. Terpaksa Tejo menuruti keinginan temannya untuk memancing ke telaga larangan, sekalipun dengan hati yang sangat berat. Telaga yang jarang dijamah oleh tangan manusia, tentu saja akan banyak ikan yang bersarang di tempat itu. Jangankan untuk memancing, sekedar lewat saja tidak ada yang berani. Namun, entah mendapatkan keberanian dari mana, dua orang itu benar-benar nekat untuk memancing ke tempat larangan itu. Sesampainya di tempat yang dituju, rasanya begitu mencekam karena sangat gelap. Senter penerangan keduanya mendadak redup, sehingga pencahayaan tidak terlalu terang. Tak jarang keduanya pun sering terpeleset karena jalanan yang sedikit licin. Sur, kita pulang saja yuk. Perasaanku nggak enak, nih. Ujar Tejo untuk menghentikan langkah Surono yang terus melangkahkan kakinya ke tepian telaga. Terlambat, Tej. Kita sudah sampai di sini. Mending kamu berdoa semoga malam ini kita pulang bisa bawa ikan banyak. Surono yang sudah mencari tempat nyaman langsung mengeluarkan kail. Pria itu benar-benar berharap jika malam ini ia pulang dengan membawa ikan banyak. Selain untuk lauk, sisanya bisa dijual kembali untuk beli rokok. Begitulah pikiran Surono saat ini. Sambil menghisap batang rokok, Surono sabar menunggu umpannya ditangkap oleh ikan. Banyaknya nyamuk yang mengerubunginya tak membuat ia mengeluh. Namun, berbeda dengan Tejo, yang merasa tidak nyaman karena nyamuk yang terus berdatangan. Plak! Tejo menepuk telinganya, karena banyaknya nyamuk yang mengaum di sekitar alat pendengarnya itu. Sur, kalau kayak gini kita yang jadi umpan nyamuk. Mana nyamuknya ganas lagi? Celetuk Tejo yang sudah merasa kewalahan untuk mengatasi nyamuk-nyamuk nakal. Halah, cuma nyamuk dong. Gak akan berkurang banyak darahmu. Lagian aku belum pernah dengar orang mati karena digigit nyamuk. Surono benar-benar tidak peduli pada temannya yang hampir menyerah. Baru saja melemparkan kail, tiba-tiba saja sudah terasa berat seperti ada yang menariknya dari bawah. Dengan wajah berbinar, Surono berusaha untuk menarik kailnya dengan sekuat tenaga. Tej, lihat ini! Aku dapat ikan! Teriak Surono gembira. Tejo yang sama sekali belum mengeluarkan kail, mendekat ke arah temannya untuk membantu, karena dilihat jika Surono hampir kewalahan. Kayaknya besar ini, Sur. Ujar Tejo. Iya. Semoga saja ikan di sini besar-besar ya. Butuh kekuatan ekstra untuk menarik satu ikan. Saat melihat besarnya ikan yang didapat, Surono langsung membawanya ke atas agar ikan tidak melompat ke air lagi. Tuh, kan, apa kataku? Di sini ikannya besar-besar. Melihat hasil yang didapatkan oleh Surono membuat Tejo mematahkan ketakutannya. Sebelum ia melemparkan kail ke dalam air, terlebih dahulu ia permisi kepada penunggu yang ada di telaga itu. Assalamualaikum Mbah, kulo nuwun. Numpang ngambil ikannya ya. Surono menertawakan ucapan Tejo mempunyai pemikiran kolot. Mau mancing saja harus permisi kepada sosok yang belum tentu ada. Gas kalian minta ikan yang banyak, Tej. Cibir Surono. Kamu masih percaya aja sama hal-hal mistis seperti itu, Tej. Alam ini punya Tuhan, bukan punya mbah-mbah yang tak kasat mata. Bukan begitu, Sur. Kamu kan tahu sendiri kalau tempat ini. Tejo menjeda ucapannya saat melihat kail milik Surono bergerak lagi.
Tej, bantu Tej. Ini berat sekali. Teriak Surono yang tidak kuat untuk menarik kailnya. Teju yang berada di samping pun segera meletakkan gagang pancing untuk membantu Surono menarik pancingnya. Namun, baru selangkah Tejo maju, matanya terbelalak lebar saat melihat tubuh Surono telah terseret ke dalam telaga. Sur! Teriak Tejo sambil berlari untuk membantu Surono agar tidak jatuh. Biur! Tubuh Surono telah masuk ke dalam air. Tejo langsung berlari, berharap masih bisa membantu temannya untuk naik. Namun, nyatanya air tenang, seolah tak ada sesuatu yang baru saja terjatuh. Dengan pencahayaan yang kian meredup, Tejo memanggil nama Surono. Sur! Kamu di mana? Jangan bercanda, Sur! Ini tidak lucu! Teriak Tejo saat tak menemukan tanda-tanda keberadaan temannya di dalam air. Samar-samar dari kejauhan air di tengah telaga bergejolak, seperti ada sesuatu yang sedang terjadi di tempat sana. Tejo berusaha menyenter, meskipun cahayanya hampir redup. Apa itu? Apakah itu Surono? Tejo tertegun hingga air di tengah telaga kembali tenang. Menyadari temannya benar-benar hilang, Tejo langsung menjatuhkan tubuhnya ke tanah sambil merangkul lulutnya yang bergemetar. Gelap malam telah diusir oleh sang surya yang telah memancarkan silau keemasan. Kicauan burung saling bersahutan, menandakan jika pagi telah datang kembali. Malam yang begitu panjang telah berlalu begitu saja. Rasanya ingin memutar waktu untuk menghentikan langkah agar tidak menginjakkan kaki ke tempat terkutuk itu. Namun, terlambat. Semua sudah terjadi tanpa bisa untuk diulang kembali. Samar-samar terdengar perbincangan dari teras rumah. Dari suaranya, Tejo yakin jika itu adalah suara Sumini dengan istrinya. Sudah bisa ditebak apa yang sedang dibahas dua orang di luar sana. Tejo masih meringkuk di bawah selimut. Pria itu masih dibayang-bayangi rasa takut dengan apa yang telah terjadi tadi malam. Terlebih dari itu, Tejo tidak tahu bagaimana cara memberitahu Sumini jika suaminya telah hilang di Telaga Larangan. Jika Mas Teju sudah pulang sejak subuh tadi, lalu kemana perginya Mas Surono? Mengapa ia belum pulang? Sumini masih mencerca berbagai pertanyaan pada Hani, istri Tejo. Melihat suaminya pulang dengan raut wajah lesu tanpa hasil, rasanya Hani takut untuk membangunkan suaminya, mengingat jika suaminya baru saja beristirahat. Namun, ada setitik rasa kasih pada lawan bicaranya yang sangat mengkhawatirkan keadaan suaminya. Coba tanyakan sama Mas Teju dulu, kemana perginya Mas Surono? Mungkinkah Mas Surono langsung ke pasar untuk menjual hasil pancingannya? Atau masih belum pulang karena belum mendapatkan hasil? Aku sangat khawatir, Han. Ujar Sumini sambil mengelus perutnya yang buncit, karena saat ini wanita itu tengah hamil 8 bulan dan sebentar lagi akan melahirkan. Baiklah, aku bangunkan Mas Teju dulu. Dengan langkah pelan, Hani masuk ke dalam kamar. Dilihatnya sang suami masih membungkus tubuhnya dengan kain selimut. Sebenarnya ini tidak biasa terjadi kepada suaminya. Dapat ikan ataupun tidak, biasanya sang suami tetap akan bersemangat. Mas? Panggil Hani pelan. Di luar ada Sumi lagi nyariin Mas Surono yang belum pulang ke rumah. Mas Tejo tahu kemana perginya Mas Surono? Di bawah balutan selimut, jantung Teju seakan ingin berhenti detik itu juga. Rongga dada terasa sesak, keringat dingin mulai bercucuran. Bibirnya terasa kaku untuk mengucap satu kata. Bayang-bayang Surono yang terseret ke dalam air masih jelas terekam dalam ingatan. Mas? Ulang Hani lembut. Wanita itu memberanikan diri untuk membuka selimut yang masih membalut tubuh suaminya. Kamu kenapa, Mas? Hani mengernyit saat melihat keringat yang mengucur di wajah suaminya. Kamu sakit, Mas? Kepala Tejo menggeleng pelan sebagai jawaban bahwa ia tidak sakit. Susurono, Han. Tejo tak meneruskan ucapannya. Pria itu malah meringkuk dan memeluk lututnya yang masih terus bergemetar.
Mas Surono kenapa? Mas, ada apa dengannya? Hani mulai panik saat sang suami terlihat seperti orang ketakutan. Tenggelam, Han. Deg. Tubuh Hani langsung membeku dengan bola mata terbelalak lebar. Seakan detak jantungnya ingin berhenti detik itu juga. Apa? Tenggelam? Ulang Hani masih dengan ketidakpercayaan. Dari teras, terdengar suara Sumini berulang kali memanggil Hani yang tak kunjung kembali. Wanita itu sudah tidak sabar untuk menanti jawaban dari Tejo, kemana suami saat ini, mengapa belum pulang. Hani mencoba untuk mengutamakan diri. Dengan langkah pelan, ia menghampiri Sumini yang masih menunggunya di teras. Han, gimana? Apa kata Mas Tejo? Hani menatap nanar pada wanita yang ada di hadapannya. Ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya untuk menyampaikan pada Sumini jika suami tenggelam di telaga larangan. Bukan rahasia umum lagi, para korban yang tenggelam di telaga itu jasadnya tidak akan pernah naik ke permukaan. Itu, Sum. Hani menjeda ucapannya, karena tak sanggup untuk menyampaikan kenyataan pada Sumini. Kenapa, Han? Kenapa dengan Mas Surono? Ada apa dengannya? Cecar Sumini yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan penjelasan Hani. Hani menggigit bibir bawahnya. Sungguh tak sanggup untuk memberitahu Sumini jika suaminya telah tenggelam. Air matanya menetes begitu saja. Dengan pelan Hani langsung merangkul tubuh Sumini dan mengelus bahunya. Yang sabar ya, Sum. Kamu harus kuat. Sumini menautkan kedua alisnya, merasa bingung dengan Hani yang tiba-tiba merangkul dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Biasa kata-kata seperti itu hanya digunakan untuk. Sumini melepaskan pelukan Hani kemudian menatapnya serius. Maksud kamu ngomong kayak gitu apa, Han? Sumini mengguncang lengan Hani. Sum, Mas Surono. Kenapa dengan Mas Surono, Han? Katakan dengan jelas apa yang terjadi kepada Mas Surono. Bentak Sumini yang sudah tidak sabar terus menunggu jawaban dari Hani. Isak tangis tanpa sebuah jawaban membuat mata Sumini ikut berkaca-kaca. Sudah sangat jelas jika telah terjadi sesuatu yang buruk kepada suaminya. Katakan dengan jelas, atau aku akan masuk ke dalam rumahmu dan menyerat Mas Tejo untuk keluar. Ancam Sumini. Tak ada pilihan lain, Hani pun langsung memberitahu Sumini jika suaminya tenggelam di telaga. Belum juga selesai Hani bercerita, tiba-tiba saja tubuh Sumini sudah ambruk. Dengan cepat, Hani berusaha untuk menangkapnya. Mas Tejo! Teriak Hani. Kedua. Kabar kematian Surono menggemparkan warga. Banyak di antara mereka yang berbondong-bondong pergi ke telaga untuk mencari jasad Surono, berharap jasad itu bisa naik ke permukaan. Namun, selama ini belum pernah ada satupun korban tenggelam yang jasadnya bisa naik ke permukaan. Menurut cerita para orang tua, di dasar telaga ada sebuah kerajaan iblis. Korban yang tenggelam akan dijadikan prajurit, sehingga jasadnya tak pernah naik ke permukaan. Namun, ada juga yang mengatakan jika di telaga itu dihuni oleh sekelompok buaya ganas yang mau memangsa manusia. Entah mana yang harus dipercaya, karena hingga saat ini tak ada satupun bukti yang bisa menjawab teka-teki akan hilangnya para korban tenggelam di tempat itu. Untuk memecahkan misteri ini, kita harus mengeringkan telaga ini agar kita tahu makhluk apa yang bersarang di dalam sana. Ujar Pak Setio, kepala dusun. Tapi bagaimana cara mengeringkan air di telaga ini, Pak? Telaga ini sudah hampir sama seperti waduk. Salah seorang warga menimpali. Ya, kendala terbesar selama ini untuk menguak misteri di dalam telaga adalah cara mengeringkan air telaga. Telaga yang sangat lebar dan luas tentu saja tak akan mudah untuk dikeringkan. Terlebih telaga itu tak pernah surut airnya, meskipun musim kemarau panjang melanda. Malahan telaga itu akan dijadikan tempat pengambilan air para warga. Itulah masalah. Pak Kadus menghela napas panjangnya. Meskipun bisa dikeringkan, tetapi perkampungan akan banjir.
lanjutnya lagi. Karena tak menemukan tanda-tanda jasad Surono naik ke permukaan, akhirnya semua orang memutuskan untuk pulang. Tak heran lagi jika mereka pulang dengan tangan kosong, karena memang begitulah jika tenggelam di telaga. Jasadnya menghilang tanpa jejak. Kini beberapa orang telah memadati rumah Sumini untuk takziah atas meninggalnya Surono. Namun, Sumini masih terus histeris dan mengatakan jika suaminya belum meninggal. Ia yakin jika suaminya masih hidup. Han, tolong usir mereka. Mas Surono belum meninggal, Han. Ujar Sumini dengan sesenggukan. Selama belum melihat jasad suaminya, ia tak akan pernah percaya jika suaminya meninggal. Hani langsung merangkul tubuh Sumini agar wanita itu lebih tenang. Sudah beberapa kali Sumini pingsan karena belum bisa menerima kenyataan yang ada. Sum, kamu harus ikhlas dan kuat. Mas Surono udah nggak ada. Enggak, Han. Mas Surono masih ada. Ia masih hidup. Ujar Sumini dengan nada tinggi. Tejo yang melihat keadaan Sumini semakin merasa bersalah karena tak bisa menyelamatkan Surono. Andaikan saja langkahnya lebih cepat, mungkin Surono tak akan hilang di telaga. Namun, semua terjadi begitu saja. Hanya dalam hitungan detik tubuh Surono sudah jatuh ke dalam air. Sum, maafkan aku yang tak bisa menyelamatkan Surono. Semua ini salahku. Andaikan saja aku tak menuruti keinginannya untuk mancing di telaga, mungkin semua tak akan jadi seperti ini. Tejo masih merutuki dirinya sendiri yang tak bisa menyelamatkan Surono. Setelah kepergian sang suami, seolah dunia Sumini telah runtuh. Tak ada semangat dalam hidupnya lagi. Ia selalu melamun dan menangis seorang diri, bahkan ia memilih untuk mengurung diri di dalam rumahnya. Tak mudah bagi Sumini untuk melewati hari-harinya tanpa sang suami, terlebih sebentar lagi ia akan melahirkan. Tentu saja ia akan membutuhkan sosok sang suami di sampingnya. Siang ini ia telah berencana akan ke telaga untuk mencari keberadaan suaminya. Sudah 1 minggu lamanya ia masih menanti kedatangannya suaminya, karena ia yakin jika sang suami masih hidup. Saat baru memasuki sebuah gapura selamat datang, tiba-tiba saja bulu kuduknya merinding. Sepi dan sunyi, karena tempat itu nyaris tak pernah terjamah oleh tangan manusia. Langkahnya semakin pelan, karena jalanan mulai sedikit licin. Tak ada sedikit pun rasa takut, meskipun ia seorang diri. Hamparan air yang luas terpampang di depan mata. Sebuah telaga yang dulunya menjadi tempat wisata, kini telah berubah menjadi seperti pulau mati. Semak belukar mengelilingi pinggiran telaga. Bahkan kayu-kayu besar juga mengelilingi tempat itu. Netera Sumini mengedar ke sekeliling tempat itu, karena ia merasa jika sejak memasuki gapura selamat datang seperti ada seseorang yang terus mengawasinya. Aku yakin Mas Surono masih hidup, ujarnya dengan teguh. Perlahan langkah kaki mulai terayun ke pinggiran telaga. Matanya tertuju pada sebuah benda yang tergeletak di tepian bibir telaga. Sangat begitu familiar untuknya. Bukannya ini adalah cincin milik Mas Surono? Sumini mengambil sebuah cincin yang dilihatnya. Ya, cincin itu sama persis dengan cincin yang saat ini ia pakai. Dadanya terasa sesak, sesekali ia menghapus air mata yang jatuh dengan sendirinya. Ditatap hamparan air yang ada di depannya. Mas, kamu di mana? Teriaknya dengan kuat. Ia terus memanggil nama suaminya, berharap pria yang sebentar lagi akan menjadi seorang ayah itu mendengar panggilannya dan muncul di depannya. Mas Surono, kamu dengar aku kan? Aku yakin jika kamu masih hidup. Ayo kita pulang, Mas. Anak kita akan segera lahir dan kamu akan segera menjadi seorang ayah. Mas Surono, kamu di mana, Mas? Sumini semakin terisak dan menjatuhkan tubuhnya di atas tanah. Matanya masih menatap hamparan air yang ada di depannya. Glubuk, glubuk. Terlihat gelembung air di tengah telaga. Sumini yang melihatnya langsung berdiri dan berusaha untuk mempertajamkan penglihatannya lagi karena semakin lama gelembung itu semakin melebar. Setelah gelembung air melebar,
tiba-tiba air memutar seperti angin tornado. Sumini masih terpaku di tempat karena ia begitu penasaran dengan apa yang sedang terjadi di tengah telaga itu. Detik kemudian, samar-samar ia melihat seperti sebuah kereta kencana yang muncul dari putaran air. Tidak hanya itu saja, ternyata di belakang kereta kencana banyak manusia yang mengiringi dari belakang. Namun, yang membuat dadanya terasa sesak dan air matanya mulai menetas kembali adalah sosok ada beberapa di dalam kereta kencana itu. Itu kan? Sumini menangkup bibirnya sambil menggelengkan kepala. Tidak mungkin itu Mas Surono. Tiba-tiba saja perutnya terasa kaku dan keras. Sumini juga mengaduh kesaktian karena perutnya terasa melilit, sakit luar biasa. Aduh, perutku. Tangan Sumini mengelus perutnya, berharap rasa sakit itu hilang. Karena tak kuasa untuk menahan rasa sakitnya, Sumini menjatuhkan pelan tubuhnya ke tanah sambil meringis kesakitan. Suara tapak kuda pun terdengar begitu jelas di telinganya. Pulanglah! Di sini bukan tempatmu! Terdengar suara seorang wanita yang duduk di samping Surono. Meskipun menahan rasa sakit, Sumini tetap menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak akan pulang sebelum aku membawa suamiku pulang. Teriak Sumini. Mas Surono, kenapa kamu diam aja, Mas? Ayo kita pulang, Mas. Pria yang diakini Surono itu diam tanpa kata. Matanya terus tertuju pada Sumini yang sedang merintih kesakitan sambil mengelus perutnya. Lupakan dia. Sekarang dia adalah milikku. Aku telah menggantikannya dengan kekayaan. Pulangnya dan nikmati harta kekayaan yang telah kuberikan padamu. Sumini masih menggelengkan kepalanya. Sekalipun ia diberikan harta melimpah ataupun dunia dan seisinya, ia tidak akan tertarik, karena ia hanya menginginkan suaminya pulang bersama dengannya. Aku tidak butuh kekayaanmu. Aku hanya menginginkan suamiku kembali pulang. Mas Surono, ayo kita pulang, Mas. Teriak Sumini lagi. Percuma saja kau berteriak sekuat tenaga, karena pria ini sudah menjadi milikku. Pulang dan nikmati hidupmu bersama dengan anakmu. Hanya dalam sekejap mata, kereta kencana yang dilihatnya telah menghilangkan dari penglihatannya. Tangis Sumini semakin menjadi sambil memanggil namanya suaminya. Tidak. Sumini membuka mata dengan napas tersenggal. Saat menoleh ke kanan dan kiri, ia mengernyitkan dahinya. Rasanya begitu nyata apa yang baru saja dilihatnya. Tetapi mengapa saat ini ia sudah berada di rumahnya? Di mana Mas Surono? Mata Sumini mencari keberadaan Surono, karena berharap apa yang ia rasakan itu memanglah hanya sebuah mimpi. Hani menatap Sumini dengan penuh iba. Ia tahu bagaimana perasaan wanita itu. Tidaklah mudah untuk menerima kehilangan orang yang sangat dicintainya. Han, katakan di mana Mas Surono? Hani menyeka jejak air matanya yang jatuh begitu saja. Ia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman itu. Sum, kamu harus kuat. Ucapannya dengan pelan. Tidak Han, katakan itu hanya mimpiku saja kan? Mas Surono tidak tenggelam kan? Isak tangis Sumini pecah kembali. Ia menangis sejadi-jadinya, karena belum merelakan kepergian suaminya. Namun, detik kemudian ia terdiam karena mengingat apa yang baru saja terjadi. Masih terekam jelas dalam ingatan jika ia tadi berada di telaga dan melihat suaminya berada di dalam kereta kencana. Namun, entah bagaimana saat ia membuka mata tiba-tiba telah berada di rumah. Matanya pun mengedar untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Seketika pandangannya terhenti pada dua orang yang tak dikenalnya. Han, siapa mereka? Sepertinya aku belum pernah melihat mereka. Tanya Sumini penasaran. Hani sendiri pun tak tahu siapa mereka berdua. Namun, yang Hani tahu jika dua orang itu yang mengantarkan Sumini pulang. Menurut penjelasan dua orang asing itu, mereka menemukan Sumini pingsan di pinggir telaga.
Mereka yang membawa kamu pulang, Sum. Tadi kamu pingsan di telaga. Ucap Hani. Merasa sedang dibicarakan, dua orang asing itu pun langsung mendekat ke arah Sumini. Sebelumnya kami turut berduka cita atas hilangnya suami Mbak Sumi. Perkenalkan saya Hanum dan ini Karyo suami saya. Tadi tak sengaja kami menemukan Mbak Sumi pingsan di pinggir telaga dan membawa Mbak Sumi pulang. Jelas wanita yang bernama Hanum. Sumini masih menetap lekat pada dua orang asing di depannya. Pikirannya masih belum bisa menerima penjelasan dua orang itu, karena terasa aneh saja. Entah dari mana dua orang asing itu mengetahui nama dan rumahnya, padahal mereka berdua tak saling mengenal. Bahkan, semenjak tinggal di kampung itu, Sumini belum pernah bertemu dengan keduanya. Oh! Sumini mengangguk pelan. Terima kasih telah mengantarkanku pulang. Tapi, dari mana kalian tahu rumahku? Hanum tersenyum tipis. Tadi kami sempat bertanya pada warga dan mereka memberitahu kami rumah Mbak Sumi. Mereka juga mengatakan jika suami Mbak Sumi tenggelam. Ujar Hanum. Kepala Sumini pun akhirnya mengangguk dengan pelan, meskipun masih dalam keraguan. Ngomong-ngomong, mengapa kalian bisa berada di telaga? Apa yang sedang kalian lakukan di sana? Kami hanya sekedar lewat saja. Kebetulan kami sedang ingin ke hutan untuk mencari dedaunan untuk obat. Jelas Hanum. Lalu, apakah kalian melihat suamiku yang dibawa oleh wanita itu? Tanya Sumini. Han, tadi aku melihat Mas Surono dibawa oleh seorang wanita menggunakan kereta kencana masuk ke dalam telaga itu. Mas Surono masih hidup, Han. Mungkin itu hanya perasaan Mbak Sumi saja, karena kami tak melihat siapa-siapa di telaga itu. Jelas Hanum. Tapi aku melihatnya dengan jelas kalau Mas Surono dibawa masuk ke dalam telaga itu. Hani, kamu harus percaya sama aku. Mas Surono masih hidup, Han. Teju tak kuasa lagi menahan rasa sesak dalam dadanya pun memilih untuk keluar untuk mencari pasokan udara segar. Bayang-bayang Surono hilang begitu saja masih terekam jelas dalam ingatannya. Rasa bersalah semakin mendalam manakala melihat Sumini yang masih belum merelakan kepergian Surono. Baru saja mengambil napas, tiba-tiba dua orang asing keluar dari rumah Sumini. Keduanya berpamitan untuk pulang. Namun, sebelum keduanya pergi, Tejo mengucapkan kata terima kasih karena telah mengantarkan Sumini pulang. Entah apa yang akan terjadi jika tidak ada mereka berdua. Mungkin saat ini Sumini masih berada di telaga tanpa siapa-siapa. Kalau begitu kami permisi ya, Mas. Pamit Hanum. Iya. Sekali lagi terima kasih ya. Iya, Mas. Sepeninggal dua orang asing itu, terdengar suara Sumini menangis lagi. Wanita itu benar-benar belum merelakan kepergian sang suami. Dalam pelukan Hani, Sumini menumpahkan isak tangisnya. Han, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar melihat Mas Surono dibawa oleh wanita itu masuk ke dalam telaga. Iya, aku percaya. Tapi kamu harus kuat. Malam ini kamu tidur aja di rumahku. Aku tidak mau terjadi sesuatu denganmu dan calon anakmu. Ucap Hani. Kali ini Sumini mengikuti keinginan Hani. Ia tidur di rumah Hani. Ya, meskipun merasa tidak enak, tetapi ia juga membutuhkan seseorang di dekatnya, mengingat waktu melahirkan hampir tiba. Angin malam berhembus dingin. Sudah hampir pukul 12 malam, tetapi Sumini belum bisa memejamkan matanya. Suara kereta kencana kembali terdengar dalam kesunyian malam. Apakah itu Mas Surono? Sumini langsung bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan keluar untuk memastikannya. Baru saja membuka pintu, tubuh Sumini langsung membeku di tempat. Sebuah kereta kencana kembali terlihat. Beberapa kali ia mengucek matanya, berharap apa yang dilihatnya bukanlah mimpi. Ini nyata. Aku tidak bermimpi. Air mata Sumini kembali menetes saat melihat suaminya berada dalam kereta kencana. Namun, kali ini hanya seorang diri tanpa ada sosok wanita di sampingnya. Tangannya melambai pada Sumini sambil tersenyum lebar.
seolah ingin menyampaikan sesuatu kepada Sumini. "Mas, Mas Surono!" teriak Sumini. Namun, tak lama kemudian kereta kencana itu perlahan memudar dan menghilang. Tentu saja membuat Sumini berteriak histeris. Hani dan Tejo yang telah terlelap dalam tidurnya langsung terbangun saat mendengar teriak Sumini. Dengan cepat pasangan suami istri itu langsung keluar untuk melihat keadaan Sumini. Dilihatnya saat ini Sumini tengah berdiri di ambang pintu sambil menangis dan memanggil nama suaminya. "Sum, ada apa? Kamu kenapa?" tanya Hani panik. "Mas Surono, Han. Dia menghilang di sana." Sumini menunjuk ke arah langit. "Ya, ayo masuk dulu. Udara di luar dingin, gak baik untuk kesehatanmu." Hani menuntun Sumini untuk masuk ke dalam rumah. Tejo yang masih diserang rasa kantuk mengamati langit yang terlihat gelap. Bahkan tak ada cahaya bintang yang terlihat. Ia langsung membuang napas kasarnya. "Maafkan aku, Sum. Aku tidak bisa menyelamatkan Surono." Ketiga, sang surya telah kembali menyingsing. Kicauan burung saling bersahutan untuk menyambut datangnya pagi. Namun, tak membuat Sumini beranjak dari tempat tidurnya. Hampir 1 malam ia tak bisa tidur. Selain terus memikirkan sang suami, perutnya juga terasa mulas yang tiba-tiba datang dan tiba-tiba pergi dengan sendirinya. Sepertinya ia sedang mengalami kontraksi ringan, mengingat hari persalinannya yang sudah dekat. Sebenarnya ia merasa tak enak saat harus tinggal di rumah Hani yang sama sekali bukan keluarga atau saudaranya. Hanya tetangga dekat, tetapi sangat baik padanya. Mungkin Hani merasa iba pada hidupnya yang menyedihkan. Hamil tua yang sebentar lagi akan lahiran, tapi malah sang suami meninggal. "Sum, kamu sudah bangun?" Sudah pukul 8 pagi, tetapi Sumini tak juga keluar dari kamarnya, membuat Hani sangat mengkhawatirkannya. Ia takut jika terjadi sesuatu kepada Sumini, karena saat ini wanita itu tengah hamil tua yang sebentar lagi akan tiba waktu persalinannya. "Sum, aku masuk ya." Karena tak ada jawaban dari Sumini, akhirnya Hani memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya. Setelah masuk, mata Hani langsung tertuju ke sebuah dipan di mana Sumini berada. "Sum, kamu kenapa?" tanya Hani penuh khawatir saat melihat Sumini meringkuk kesakitan sambil memegang perutnya. "Perutku sakit, Han," jawab Sumini sambil menahan rasa sakitnya. "Astaga!" Hani menutup mulut. "Jangan-jangan kamu udah mau lahiran, Sum. Kita harus segera ke bidan. Mas Tejo," teriak Hani untuk memanggil suaminya. Tejo yang masih mengopi di teras langsung bergegas ke dalam untuk memastikan apa yang telah terjadi mengapa Hani berteriak memanggilnya. Saat Tejo telah sampai di depan kamar Sumini, ia tak langsung masuk karena merasa segan. "Ada apa, Han?" tanyanya. "Mas, kayaknya Sumi mau lahiran. Kita harus segera membawanya ke bidan Linda. Ayo, bantuin, Mas." Tejo tak langsung masuk ke dalam kamar. Ia malah menggaruk kepalanya yang tidak gatal sambil nyengir ke arah istrinya. "Tapi Han..." Tejo menggantungkan ucapannya. Melihat sang suami ragu untuk masuk, Hani pun memutuskan untuk menghampirinya. Ia tahu jika saat ini keuangannya tidaklah cukup untuk membawa Sumini ke bidan. Namun, bagaimanapun kondisinya saat ini, ia harus membantu Sumini, karena wanita itu sudah tak memiliki siapa-siapa lagi. "Mas, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tenang saja, nanti aku pinjam sama Pak RT." Ucap Hani pelan agar tak didengar oleh Sumini. "Sekarang kita antar Sumi ke bidan, ya?" Helaan napas panjang keluar begitu saja. Dengan pasrah, akhirnya Tejo pun membantu Sumini untuk pergi ke bidan. Bukan, tak ikhlas untuk membuat, tetapi untuk saat ini ia sedang dalam masa paceklik. Pekerjaan serabutan yang tak menentu membuatnya harus menunggu jika ada warga yang membutuhkan tenaganya. Jika tak ada yang memanggilnya,
ia mencari ikan untuk dijual ke pasar. Namun, semenjak Surono tenggelam, ia belum berani untuk mencari ikan lagi. Bayang-bayang Surono masih terekam jelas dalam ingatannya. Sesampainya di tempat bidan Linda, ternyata Sumini sudah mengalami pembukaan 2, itu artinya Sumini benar-benar akan melahirkan. Beruntung sekali bidan Linda belum berangkat ke puskesmas, sehingga Sumini bisa ia tangani di rumahnya. "Sum, kamu gak apa-apa kan kalau aku tinggal dulu? Aku ada urusan sebentar," ucap Hani. Sumini mengangguk pelan. "Iya, gak apa-apa. Oh ya, Han, tolong sekalian ambilkan perlengkapan bayi yang sudah aku siapkan ya. Semuanya aku simpan di lemari yang ada di kamar. Kuncinya ada di laci meja kamar." "Iya, nanti aku bawakan." Setelah meninggalkan rumah bidan Linda, Hani dan Teju langsung menuju ke rumah Pak RT. Satu-satunya orang yang saat ini bisa dimintai pertolongan hanya mereka, karena mereka termasuk orang yang berada. Terlebih, Pak RT terkenal dermawan. Banyak warganya yang sering ditolong, sehingga Hani sangat berharap jika Pak RT bisa membantunya. "Jadi, kedatangan kalian untuk meminjam uang?" tanya Bu Nurul, istri Pak RT. "Iya, Bu, kami benar-benar sangat butuh," ucap Hani yang sebenarnya merasa malu, karena meskipun hidupnya serba pas-pasan, ia belum pernah meminjam uang kepada Pak RT-nya. "Ya sudah, masuk dulu. Aku panggilkan Mas Dartu dulu." Hani mengangguk pelan dan mengikuti langkah Bu Nurul untuk masuk ke dalam rumah. Sebenarnya ada rasa berat saat Teju ingin masuk ke dalam rumah itu. Namun, karena istrinya sudah masuk lebih dulu, ia pun akhirnya mengikuti langkah sang istri untuk duduk di sofa. Entah mengapa tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Ia merasa aura rumah Pak RT terasa gelap. "Han, pinjamannya jangan banyak-banyak, ya. Takutnya kita nggak bisa bayar," bisik Tejo. "Iya, cuma 1 juta kok, Mas." Tejo langsung membulat matanya dengan lebar. Jelas saja ia sangat terkejut dengan nominal yang disebutkan oleh istrinya. "Astaga, Han, banyak sekali. Kamu yakin mau pinjam uang sebanyak itu? 1 juta itu terlalu banyak, Han. Dari mana kita membayarnya, sementara pekerjaanku saja tidak jelas?" Lanjut Tejo lagi. "Kamu gak usah pikiran terlalu dalam. Nanti aku bantuin buat nyicil. Uang itu sekalian untuk modal jualan kue." Tak berapa lama Pak RT pun muncul dan diikuti oleh Bu Nurul yang kini tengah membawa air minum untuk Hani dan Tejo. "Jadi kalian mau pinjam berapa?" tanya Pak RT yang baru saja duduk di sofa single. Sudah jelas Bu Nurul memberitahu suaminya tentang maksud kedatangan Hani. 1 juta, Pak, ucap Hani ragu. Ia takut jika Pak RT merasa keberatan karena jumlahnya terlalu banyak. "Oh, cuma segitu?" komentar Pak RT. "Bu, tolong ambilkan uangnya." Bu Nurul pun langsung kembali meninggalkan ruang tamu untuk mengambil uang yang ingin dipinjam oleh Hani. Sambil menunggu uang datang, Pak RT mengajak Hani dan Tejo bercerita tentang Surono yang tenggelam di telaga. Bahkan Pak RT juga menanyakan bagaimana keadaan Sumini setelah kepergian suaminya. "Syukurlah kalau Sumi bisa mengikhlaskan suaminya," ucap Pak RT sambil membuka napas kasarnya. "Ya, mau bagaimana lagi, Pak? Ditangisi setiap hari pun juga tak akan mengembalikan Surono," ucap Tejo. "Iya, benar itu," sambung Pak RT. "Mudah-mudahan Surono tenang di alam sana." Tejo yang terus saja merinding ingin cepat meninggalkan rumah itu, tetapi Bu Nurul tak kunjung datang. Hanya mengambil uang saja begitu lama, pikir Tejo. "Pak, bisa saya pakai kamar mandi sebentar?" tanya Tejo tiba-tiba. "Oh, iya, silakan. Kamu lurus aja, terus belok kanan. Kamar mandi ada di dekat dapur," ujar Pak RT. Tejo pun mengikuti arahan dari Pak RT. Namun, tiba-tiba langkahnya terhenti di dapur saat melihat Bu Nurul sedang berbicara dengan seorang pria.
Saat dia mati dengan jelas, ternyata pria itu orang yang membawa Sumini dari telaga saat itu. Itu kan laki-laki yang mengantarkan Sumini saat itu. Keempat. Kamu pastikan semua aman. Samar-samar Tejo mendengar apa yang diucapkan oleh Bu Nurul kepada pria itu. Entah apa maksud dari ucapan Bu Nurul, tetapi Tejo merasa jika ada yang sedang tidak beres antara Bu Nurul dan pria asing itu. Saat ia ingin mendengar lebih lanjut lagi, tiba-tiba Bu Nurul melihat keberadaannya. Dengan gugup Bu Nurul langsung menyuruh pria asing itu untuk pergi. Kamu ngapain di situ? Tanya Bu Nurul menatap Tejo dengan tatapan tajam. Maaf, Bu, saya ingin numpang ke kamar mandi. Ya udah sana. Ngapain masih di situ? Ketus Bu Nurul, yang kemudian meninggalkan dapur. Tejo tersenyum kecil dan kemudian melanjutkan langkahnya untuk pergi ke kamar mandi. Saat ini pikiran penuh dengan dugaan yang tak menentu tentang apa yang baru saja dilihat dan didengarnya. Sebenarnya pria itu siapa, ya? Kenapa sangat akrab dengan Bu Nurul? Apakah Bu Nurul selingkuh dengannya? Ah, tidak mungkin. Masa ia selingkuh di rumahnya sendiri? Tak ingin berburuk sangka, akhirnya Tejo menepis prasangkanya. Ia pun segera kembali ke ruang tamu, karena tak ingin membuat tuan rumah menunggunya terlalu lama. Setibanya di ruang tamu, ternyata Hani sudah memegang sebuah amplop. Itu artinya serah terima antara Pak RT dengan Hani sudah terjadi. Sekilas Tejo melirik ke arah Bu Nurul yang duduk tepat berhadapan dengan Hani. Wanita itu seolah tengah menatapnya dengan tatapan sengit. Jadi kapan kalian akan mengembalikan? Tanyanya sambil melirik ke arah Tejo yang hendak duduk di sofa. Bu, kau tegur Pak RT pada sang istri. Tak perlu buru-buru untuk mengembalikan jika memang belum ada. Pakai saja dulu. Hani dan Tejo tersenyum kecil saat mendapat kelonggaran dari Pak RT. Cerita bahwa Pak RT adalah seorang yang dermawan ternyata memang benar. Terima kasih banyak, Pak. Tapi kami akan berusaha untuk segera mengembalikannya. Ujar Tejo. Ya, memang sudah sepantasnya seperti itu. Namanya juga orang minjam, pasti harus berpikir untuk segera mengembalikannya. Sela Bu Nurul ketus. Bu, kau tegur Pak RT lagi. Pria itu menggeleng melihat sikap sang istri yang sama sekali tidak bisa menjaga perasaan tamunya. Ah, sudahlah. Teruskan saja Bapak membela rakyat jelata. Ucap Bu Nurul ketus, kemudian meninggalkan ruang tamu begitu saja. Wanita itu benar-benar tidak terima saat sang suami selalu saja bermurah hati kepada setiap orang yang datang meminta pertolongannya. Sudah banyak warga yang sudah ditolong oleh suaminya, tetapi hampir semuanya tak bisa mengembalikan jumlah uang yang dipinjam. Terkadang ada yang hanya separuh saja, bahkan ada juga yang sama sekali tak dibayar. Namun, sang suami tak pernah menuntut dan mengikhlaskan uangnya begitu saja. Karena tak enak hati, akhirnya Tejo dan Hani pun langsung permisi untuk pulang. Mereka berdua juga harus segera kembali ke rumah bidan Linda, karena saat ini Sumini akan melahirkan. Kalau begitu, kami permisi, Pak. Terima kasih atas pinjamannya. Saya berjanji akan segera mengembalikannya. Uap Hani sebelum meninggalkan rumah Pak RT. Tak perlu buru-buru jika memang belum ada. Maafkan siap istri saya jika sedikit menyinggung perasaan kalian. Pokoknya tidak usah kalian ambil hati ucapnya, dia memang seperti itu. Ujar Pak RT. Kini pasangan suami istri itu telah meninggalkan rumah kediaman Pak RT. Setelah mendapatkan pinjaman uang, keduanya langsung meluncur ke rumah Sumini untuk mengambilkan perlengkapan bayinya. Baru saja membuka pintu rumah Sumini, tiba-tiba bulu kuduk Hani berdiri. Padahal rumah itu hanya beberapa hari tidak ditempati oleh Sumin, tetapi auranya sudah berbeda dari biasanya. Mungkin karena rumah itu gelap sehingga memunculkan aura seram. Sebelum masuk ke dalam kamar tempat penyimpanan perlengkapan bayi, terlebih dahulu Hani mencari saklar untuk menghidupkan lampu agar ruangan terlihat terang. Setelah lampu hidup dan ruangan telah terang,
Hani langsung menuju ke kamar yang telah disebutkan oleh Sumini tadi. Namun, saat hendak memutar gagang pintu, sekelebat bayangan seperti melintas di belakangnya. Dengan cepat Hani menoleh ke belakang untuk memastikan. "Kayak ada yang lewat," ucapnya sambil celingukan. Ia hanya takut jika ada maling di rumah Sumini. Matanya menyapu seluruh ruangan untuk memastikan apakah ada orang selain dirinya di rumah itu. Namun, nyatanya tak ada siapa-siapa selain dirinya. "Apa cuma perasaanku aja, ya?" Hani memegangi tengkuknya yang terasa merinding. Tak ingin pikirannya terlalu jauh, ia pun langsung membuka pintu kamar Sumini. Namun, lagi dan lagi ia harus disuguhi dengan kegelapan karena lampu kamar itu tidak menyala. Hani pun langsung menengkus pelan mencari saklar untuk menghidupkan lampu kamar. Saat ruangan telah berubah menjadi terang, Hani terbelalak lebar saat melihat ke arah tempat tidur. Ia menelan kasar ludahnya sembari berjalan pelan untuk mendekat. Gemuruh di dalam dada terus bergejolak saat melihat tumpukan kuning mengkilat di atas tempat tidur itu. Tentu saja Hani tak salah untuk mengenali benda itu. "Astaga, banyak sekali!" ucap Hani sambil menutup mulutnya, karena ia benar-benar tak percaya jika ada tumpukan emas di atas tempat tidur Sumini. Beberapa kali ia mengucek matanya untuk meyakinkan penglihatannya, jika yang dilihatnya saat ini adalah tumpukan emas. Sama sekali tak berubah, itu artinya apa yang dilihatnya memang emas. Namun, meskipun sudah sangat dekat, Hani tak berani untuk menyentuhkannya. Entah dari mana asalnya, mengingat beberapa hari terakhir ini Sumini tinggal di rumahnya. Sejenak tubuhnya membeku karena sangat syak dengan apa yang dilihatnya. "Han, udah belum? Lama sekali, sih. Keburu anak Sumi brojol, lo!" teriak Tejo dari teras. Mendengar suaminya memanggil, Hani pun memilih untuk keluar terlebih dahulu tanpa ingin mengambil perlengkapan bayi. Ia takut jika dirinya hanya berhalusinasi semata. Setengah berlari Hani keluar untuk menemukan suaminya yang menunggu di teras. "Kamu ngapain lari-lari, Han?" tanya Tejo saat melihat Hani keluar sambil berlari. "Terus mana perlengkapan bayi yang dipesan oleh Sumi?" "Mas, di dalam kamar sana ada tumpukan emas banyak sekali," ujar Hani sambil mengatur napasnya yang sedikit memburu. Mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya, Tejo langsung mengernyit. "Maksud kamu apa?" Karena tak bisa menjelaskan dengan kata-kata, Hani langsung menarik tangan suaminya untuk menuju ke dalam kamar. "Han, kamu kenapa sih?" tanya Tejo heran dengan Hani yang menariknya begitu saja. "Udah nggak usah banyak tanya, pokoknya Mas Tejo lihat aja dulu." Tejo pada saat Hani membawanya sebuah kamar. Baru saja berada di ambang pintu, bola matanya membulat lebar, karena sebuah silau mengkilat yang berada di tempat tidur. "Han, itu apa? Han?" "Ya, itu yang ingin Hani tunjukkan sama Mas Tejo." Tejo benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Betapa banyak emas yang menumpuk di atas tempat tidur itu. "Ini beneran emas?" tanya Tejo setelah mendekat. Namun, saat tangannya ingin menyentuh kepingan emas, Hani langsung menepis tangan Tejo. "Jangan disentuh, Mas!" Kekelima. Tangisan bayi memecahkan suara hening. Seorang bayi laki-laki telah lahir ke dunia. Bayi yang sangat dinantikan oleh kedua orang tuanya. Namun, sayangnya ia harus menerima kenyataan jika sang ayah telah pergi sebelum melihatnya lahir ke dunia. Sumini tersenyum tipis saat dilihat bayi mungilnya. Bukan ia tak merasa bahagia atas kelahiran putranya. Ia hanya teringat kepada suami yang telah tak bisa melihat putra dan selama ini dinantikannya. Tak terasa air matanya pun membasahi pipi, membuat bidan Linde langsung menautkan kedua alisnya merasa heran. "Mbak Sumi, ada apa?" Sumini langsung menyeka jejak air matanya. Ia tak ingin memperlihatkan kesedihannya kepada orang lain. Cukup Tejo dan Hani saja yang mengasihinya. "Tidak apa-apa, Bu,
Saya hanya terharu saja, karena saat ini saya sudah menjadi seorang ibu. Tapi, seketika Sumini menggantung ucapannya saat melihat wajah putranya yang begitu mirip dengan suaminya. Tangannya pun terulur untuk meminta bayi yang dipegang oleh bidan Linda. "Anakku," ucapnya saat bayi merah itu telah berada dalam dekapannya. "Sekali lagi selamat ya, Mbak Sumi atas kelahiran putranya. Semoga kelak putra Mbak Sumi menjadi anak yang soleh, anak yang kuat, dan menjadi anak yang akan melindungi Mbak Sumi." "Iya, Bu, terima kasih atas doanya." Teju dan Hani harus melewatkan saat Sumini mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anaknya. Saat mereka tiba di rumah bidan Linda, ternyata Sumini telah melahirkan. Rasanya sangat menyesal karena tidak bisa berada di samping Sumini saat sedang bertaruh nyawa. "Sum, maafkan aku yang terlalu lama sehingga aku tidak bisa menemanimu saat kamu sedang berjuang," ucap Hani yang merasa menyesal karena melewatkan persalinan Sumini. Ia tahu pasti Sumini sempat membutuhkan seseorang di sampingnya untuk menjadi sumber kekuatan. "Tidak apa-apa, Han. Kamu tidak usah merasa bersalah karena saat ini aku baik-baik saja. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku," balas Sumini. Di luar sana Tejo sedang membayar biaya persalinan Sumini. Rasanya ia sangat terkejut saat mengetahui biaya persalinan yang harus dibayarnya. Ternyata jauh lebih mahal dibandingkan perkiraannya. Pantas saja istrinya meminjam uang 1 juta, ternyata biaya persalinan Sumini mencapai 700.000. Ia pun menghela napas beratnya saat melihat jumlah uang yang tersisa di tangannya. Apakah ini cukup untuk modal Han berjualan? Namun, saat ia merenung tiba-tiba ingatan tentang tumpukan emas di kamar Sumini melintas dalam pikirannya. Jika Sumini mempunyai banyak emas, itu artinya wanita itu bisa mengganti atas uang yang digunakan untuk membayar biaya persalinannya. Sebenarnya banyak pertanyaan yang muncul di dalam kepalanya tentang dari mana asal-muasal tumpukan emas yang ada di tempat tidur Sumini. Tetapi untuk saat ini belum waktunya ia menanyakan hal itu. Mungkin setelah masa pemulihan, ia akan bertanya tentang tumpukan emas yang menyilaukan mata. Berhubung Sumini sudah tak mempunyai siapa-siapa, ia pun terpaksa tinggal di rumah Hani lagi. Sebenarnya ia sudah menolaknya, tetapi Hani terus memaksanya. "Han, sekali lagi terima kasih atas kebaikan yang telah kamu berikan kepadaku. Aku tidak tahu jika tidak ada kamu dan Teju bagaimana nasibku. Oh iya, mengenai biaya perjalanan aku berterima kasih karena kamu telah membayarnya. Tapi maaf, aku belum bisa mengganti secara utuh, karena tabunganku belum cukup. Tapi kamu tenang saja, aku pasti akan melunasinya," ucap Sumini sambil menyerahkan 3 lembar uang ratusan kepada Hani. "Kamu tahu kan setelah kepergian Mas Surono, tak ada uang masuk lagi," lanjut si Mini. "Sum, bolehkah aku bertanya sesuatu kepadamu?" tanya Tejo tiba-tiba. "Iya, tanya aja, Mas. Ada apa?" Aku ingin tanya tentang emas itu," ucap Tejo. Mendengar kata Mas keluar dari bibir Tejo, bola mata Sumini membulat lebar. "Emas?" cicitnya dengan heran. "Emas apa?" Tak ada yang ditutupi lagi, Teju dan Hani langsung menceritakan emas yang ada di rumahnya. Sumini tidak percaya dengan pengakuan pasangan suami istri itu, karena ia sama sekali tidak memiliki emas, apalagi sampai menumpuk. Selama ini kehidupannya dengan sang suami hampir 11-12 dengan Teju. "Kalian pasti salah lihat. Mana mungkin di rumahku ada emas? Dari mana coba? Tapi itu benar, Sum. Jika kamu tidak percaya, silakan lihat aja, tapi jangan bawa anakmu. Biarkan dia di sini bersamaku," saran Hani. Karena ingin membuktikan rasa penasarannya, Sumini pun langsung pulang ke rumah untuk memastikannya. Ia ditemani oleh Tejo, karena Hani menunggu anaknya Sumini. Saat matanya telah menangkap benar ada tumpukan emas di atas tempat tidurnya, Sumini terbelalak lebar. Ia sendiri tidak tahu dari mana asalnya emas-emas itu sehingga bisa menumpuk di atas tempat tidurnya.
Ya ampun, ini beneran emas. Gumam Sumini takjub. Tapi kenapa bisa ada di sini? Dari mana asalnya? Berbagai pertanyaan muncul dalam benaknya. Mas Tej, apa komentar Mas Teju tentang emas ini? Apakah mungkin ada seseorang yang melakukan sebuah kejahatan, lalu menyimpannya di rumahku, mengingat selama kepergianku rumah ini kosong? Tanya Sumini pada Tejo. Aku tidak bisa berkomentar apa-apa, Sum. Terlalu sulit untuk dipecahkan, karena ini adalah emas asli. Bahkan sebagian saja masih mentah. Ujar Tejo. Sudahlah, anggap saja ini adalah rezeki untuk anakmu. Meskipun masih penasaran dari mana datangnya emas itu, untuk saat ini Sumini memilih untuk mengabadikannya. Ia dan Tejo pun kembali pulang ke rumahnya Tejo yang hanya berjarak 5 langkah saja. Kabar jika Sumini telah melahirkan pun telah menyebar luas ke kampung. Banyak para tetangga yang ingin melihat keadaan Sumini dan juga bayinya. Jika siang tadi adalah rombongan ibu-ibu, berbeda dengan malam harinya yang berganti dengan rombongan bapak-bapak yang memenuhi rumah Tejo. Sudah menjadi tradisi di kampungnya, jika ada orang yang melahirkan, malam harinya rumah mereka akan ramai dikunjungi oleh bapak-bapak. Namun, malam ini Tejo tidak mengizinkan saat orang-orang yang datang ingin bermain judi. Boleh main asalkan hanya sebatas permainan saja, tidak boleh menggunakan taruhan apapun. Malam yang semakin larut, satu persatu orang telah meninggalkan rumah Tejo. Angin pun mulai berhembus dingin, tetapi Sumini masih enggan untuk menutup jendela kamarnya. Ia mengatakan kepada Hani jika malam ini rasanya sangat panas. Tapi kasihan dengan anakmu, Sum. Gak bagus jika terkena angin malam. Ujar Hani yang pada akhirnya menutup kembali jendela kamar Sumini. Entah sudah keberapa kalinya Hani menutup jendela itu, karena Sumini kembali membukanya. Ini sudah larut malam, tolong dengarkan aku, jangan dibuka lagi jendela. Lanjut Hani lagi. Malam ini Hani tidur di kamar bersama dengan Sumini, sedangkan Tejo tidur di ruang tamu, karena ada beberapa orang yang belum pulang. Mereka masih betah untuk bermain kartu domino. Sejak tadi Hani tak sekalipun mendengar tangisan bayi sekalipun ada bayi di rumahnya. Seolah bayi itu tahu dengan keadaan ibunya. Anak kamu baik sekali, Sum. Dia tidak rewel. Ujar Hani. Iya, Han. Mungkin dia tahu keadaan ibunya. Karena hari sudah larut, Hani menyuruh Sumini untuk beristirahat. Begitu juga dengannya yang sudah merasa lelah dan sangat mengantuk. Dalam keheningan malam, Sumini belum bisa memejamkan mata, sekalipun rasa kantuk telah menyerang. Rasanya sangat gelisah tak menentu. Hawa di dalam kamar kembali terasa panas hingga akhirnya Sumini memutuskan untuk membuka pelan jendelanya. Baru saja hendak berbalik untuk menuju ke tempat tidur, samar-samar telinganya menangkap suara tepal kuda yang semakin lama semakin mendekat. Jantungnya kembali bergemuruh karena ia mengingat kejadian beberapa waktu lalu. Itu adalah suara kereta kencana yang membawa suaminya. Dengan cepat Sumini membuka jendela dengan lebar untuk memastikannya. Mas Surono! Tubuh Hani membeku saat melihat Surono berada dalam kereta kencana itu. Rasanya begitu nyata karena sang suami tersenyum kepadanya. Semua sudah ada imbalannya dan kamu berhak untuk menikmatinya. Setelah 40 hari, pulanglah dan nikmati harta kekayaan yang telah diberikan kepadamu. Tolong jaga anak kita dengan baik. Dia adalah bukti cintaku padamu. Meskipun aku tak bisa menemaninya, tapi aku akan terus melihatnya dari kejauhan. Tubuh Sumini membeku, bibirnya terasa kaku untuk mengeluarkan sepatah kata. Dalam sekejap mata, kereta kencana yang dinaiki oleh Surono menghilang, membuat Sumini berusaha untuk mencarinya. Mas Surono! Teriak Sumini kebingungan. Keenam. Sumini berlari keluar sambil berteriak memanggil nama Surono, membuat beberapa orang yang masih bermain kartu terheran. Dengan cepat, mereka mengejar Sumini. Sum, ada apa, Sum? Tanya mereka. Sumini tak menjawab,
Tangisnya pecah saat tak bisa menemukan keberadaan sosok suami yang baru saja dilihatnya. "Sum, ada apa? Kamu mimpi buruk?" tanya Tejo. Kepala Sumini menggeleng pelan. Jelas saja apa yang baru saja dilihatnya bukanlah mimpi. Suaminya benar-benar datang menemuinya. "Mas Surono," ucapnya sambil menangis. Hani yang baru saja memejamkan mata, dibuat terkejut dengan tangisan Sumini dari luar kamar. Ia pun bergegas bangun untuk melihat keadaan Sumini. "Ada apa ini?" tanya Hani bingung. "Sum, kamu kenapa?" Lagi dan lagi Sumini tidak menjawab. Kali ini ia langsung memeluk tubuh Hani dan menumpahkan tangisannya di bahu Hani. Dengan helaan napas panjang, Hani langsung mengelus rambut Sumini untuk memenangkan wanita itu. "Kita masuk ya. Di luar dingin. Kasihan juga anak kamu sendirian di kamar." Hani langsung menuntun Sumini untuk masuk ke dalam rumah. Begitu juga dengan Tejo dan beberapa orang yang masih berada di tempat itu pun ikut masuk. Mereka bertanya-tanya tentang apa yang telah terjadi kepada Sumini. "Kasihan sekali Sumini. Pasti dia belum merelakan sepenuhnya atas kepergian Surono," celetuk salah satu di antara mereka. "Iya, apalagi dia baru saja melahirkan.